Saya punya logika sederhana. Ketika kita berdialog dengan seseorang, kemudian hati kita tidak fokus dengan lawan bicara, mata kita ngelirik kiri kanan, hati kita ke sana kemari, maka orang yang kita lawan bicara itu akan merasa tersinggung. Mungkin dia akan katakan langsung kepada kita, kamu nih gimana nih? Mau ngobrol sama saya atau enggak? Gitu kan? Kenapa? Karena hati kita tidak ke dia, hati kita tidak ke lawan bicara, pikiran kita enggak ke lawan bicara, bahkan fisik kita pun melirik ke sana kemari. Merasa orang yang kita ajak dialog itu merasa sangat-sangat tidak dihargai. Dan hampir bisa dipastikan semua orang akan tersinggung dengan keadaan seperti itu. Nah, apalah lagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi hati kita menerawang. Nyari kunci hilang di atas meja, di mana tadi? Di atas meja enggak ada, di kamar mandi enggak ada, di kamar tidur enggak ada, di dompet yang lama enggak ada, di lemari enggak ada, lari nyari kunci. Selama 2 rakaat. Tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Salah satu yang paling terpenting dalam ajaran Islam, yang merupakan rukun tiang dari keislaman kita, adalah salat. Dan salah satu yang terpenting dari salat itu adalah khusyuk. Karena Nabi SAW pernah bersabda, setiap kita hanya akan mendapat pahala keutamaan dari sholat sesuai dengan tingkat khusyuk yang kita lakukan. Bisa 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, atau mungkin 1/100, tergantung ala qadri ma uqulihi, tergantung sejauh mana kita hadir hati, kita memahami solat itu, memaknainya, hadir hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya punya logika sederhana. Ketika kita berdialog dengan seseorang, kemudian hati kita tidak fokus dengan lawan bicara, mata kita ngelirik kiri kanan, hati kita ke sana kemari, maka orang yang kita lawan bicara itu akan merasa tersinggung. Mungkin dia akan katakan langsung kepada kita, kamu nih gimana nih? Mau ngobrol sama saya atau enggak? Gitu kan? Kenapa?
Karena hati kita tidak keditya, hati kita tidak kelawan bicara, pikiran kita enggak kelawan bicara, bahkan fisik kita pun melirik ke sana kemari. Merasa orang yang kita ajak dialog itu merasa sangat-sangat tidak dihargai. Dan hampir bisa dipastikan semua orang akan tersinggung dengan keadaan seperti itu. Nah, apalah lagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi hati kita menerawang. Nyari kunci hilang di atas meja, di mana tadi? Di atas meja enggak ada, di kamar mandi enggak ada, di kamar tidur enggak ada, di dompet yang lama enggak ada, di lemari enggak ada, lari nyari kunci selama 2 rakaat. Ya. Atau seorang ibu, dia baru beli pakaian baru untuk lebaran. Lalu dia bayangkan, aduh kenapa lah beli warna merah? Warna merah kan sudah ada 2 di rumah. Kenapa enggak dipilih warna kuning? Ya sudah, nanti aku pilih lagi warna kuning yang tadi ku tunjuk. Besok aku ke sana lagi nukarkannya. Kalau dia enggak mau nanti ku tambah pun jadi, berapa pun jadi. Itu dipikirkan, dibayangkan. Kalau dia mau kondangan, dia ingat jalan tol itu. Kondangan ada 3 hari ini. Kalau gitu nanti lewat dari Bintaro keluar tol mana? Kalau Selipi, yang Jakarta Pusat agak kejauhan. Jakarta Timur agak lawan arah. Terus yang Jakarta Pusat, kalau gitu dari Selipi aja keluarnya. Jakarta Pusat dulu, terus nanti masuk lagi ke dekat Monas, langsung ke Jakarta Timur. Ya satu arah, ya begitu. Dipikirinya tolnya semua. Lagi sholat. Ya. Nah, apakah Allah akan menerima sholat seperti itu? Sholat seperti itu akan dilemparkan seperti kain buru yang kita tidak menghargai Allah. Hanya waktu 2 menit, 3 menit, 5 menit pun sanggup kita korupsi. Waktu yang hanya untuk Allah. Kita siapkan yang sudah sangat sedikit pun kita korupsi habis untuk yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itulah ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penting kita belajar. Dan hari ini saya akan mencoba menjelaskan cara praktisnya nanti. Kalau pakai dalil banyak sekali. Ada yang mengurai sampai 35 poin, ada yang 40 poin lebih untuk khusyuk. Saya nanti akan urai sedikit saja cara praktisnya. Ya, supaya kita bisa khusyuk dan bisa melatihnya dan bisa membuktikannya, mengamalkannya. Kalau sudah diamalkan nanti, insya Allah berdasarkan pengalaman-pengalaman pembicara dan kawan-kawannya, insya Allah kita akan mendapatkan khusyuk itu sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara bahasa sholat itu artinya doa. Khusyuk artinya tunduk, merendah, tenang. Ya. Seperti di dalam At-Taubah 103 disebut, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka, sesungguhnya solatmu, sesungguhnya doamu Muhammad bisa sakan. Ambil harta dari orang yang wajib zakat untuk membersihkan diri mereka, harta mereka, mensucikan hati, qalbu mereka, dan doakanlah mereka. Dan dengan doamu itu Muhammad, sakan, bisa memberikan ketenangan, sakinah kepada hati mereka. Jadi sholat di situ artinya doa. Ya, tapi jangan Bapak Ibu ikuti orang-orang yang menggunakan tafsir jalan lain. Ya, kalau tafsir jalan lain kan benar, tapi kalau tafsir jalan lain, karena dianggapnya sholat itu doa, lalu dia sholatnya eling aja. Bapak udah sholat? Sudah. Kapan? Yang tadi gini tuh. Ini namanya tafsir jalan lain. Ya. Jalan lain itu jalan sesat namanya. Karena Nabi sudah menggariskan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Enggak boleh kita ingkar sunnah, enggak boleh kita mendekati Allah tanpa lewat Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan menurut istilah fikih sama-sama kita ketahui pekerjaan tertentu dimulai dari takbiratul ihram. Allah, ya, Allahu Akbar. Nah, kalau sudah takbiratul ihram, ihram itu haram kita mengingat selain Allah, haram kita melakukan selain pekerjaan salat. Itulah namanya salat. Dan disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau sudah salam ke kanan, selesai salat. Salam ke kiri, sunnah saja. Mandub, anjuran. Jadi kalau sudah salam, berarti sudah selesai salat. Kalau sudah selesai salat, boleh nggak kita salaman? Hah? Boleh, karena salaman di waktu di luar salat itu tidak membatalin sholat, tidak waktu haram salaman. Maka orang yang mengharamkan salaman sesudah sholat tak logis secara fikih. Kenapa? Jangankan salaman, buang angin pun boleh, buang bom pun boleh, tapi jangan bom beneran. Kalau bom beneran kan banyak yang mati. Boleh, tapi kita keluar, pergi, buang angin, buang air besar. Ya. Kenapa? Karena sudah selesai sholat. Ya. Salaman yang haram itu adalah salaman di dalam sholat. Allahu Akbar. Kayaknya gue kenal sama lu ya. Oh, kan kita satu kampung, satu daerah. Lu dari mana? Semarang? Beneran? Bener? Ntar kita ngomong ya. Shh. Semi Allah, itu baru batalin sholat, Pak. Itu baru benar-benar bid'ah haram namanya. Ya. Tapi kalau sesudah sholat, tidak ada masalah, namanya sesudah sholat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu secara fikihnya. Kewajiban sholat sudah pasti, sama-sama kita ketahui, sudah dijelaskan. Diambil, dijemput Nabi pada Mi'raj 27 Rajab sekitar tahun ke-5 sebelum hijrah. Ya. Nah, adapun khusyuk itu artinya merendahkan suara dan pandangan. Kalau bahasa Al-Qur'an menggunakan kata khusyuk, Al-Qur'an di situ merendahkan pandangan, merendahkan suara. Ya. Maka nanti khusyuk secara bahasa bisa artinya merendahkan, ya, merendahkan diri, pandangan, bisa tenang, as-sukun, ya, bisa az-zul, menghinakan diri, bisa khudu. Tapi khudu, kata ulama, lebih cenderung kepada menundukkan badan. Kalau khusyuk menundukkan suara dan pandangan. Ini beberapa ini kita kutip. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu wa khashi'atil aswatu lirrahman. Ya. Dan rendahkanlah suaramu, semua suaramu kepada Allah yang Maha Rahman. Jadi khashi'atil aswat. Jadi kalau ngomong sama Allah dalam sholat tuh lembutkan suara, boleh keras jahir tapi lemah lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sholat tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kayak bentak-bentak Tuhan namanya, Pak. Gak boleh. Ya. Orang khusyuk itu dia halus suaranya. Diresapinya, dihayatinya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Walaupun jelek-jelek suara kita, kalau lemah lembut gitu enak dinikmati. Ya. Nah, maka khusyuk itu cenderung, ini secara bahasa kita ambil dulu maknanya ya, supaya kita gabungkan makna bahasa dengan makna istilahnya nanti. Ayat kedua, khasyiatan absaruhum. Ya, khusyuk, tunduk. Apa yang tunduk khusyuk? Absar, mata. Jadi kalau orang khusyuk itu matanya tunduk. Enggak gini-gini.
Nah, itu namanya nggak khusyuk. Dari matanya udah kelihatan. Ya. Apalagi kalau dia ngelototin sebelahnya. Ini kawan ini nggak mau bergerak ininya katanya. Ditunggui dari tadi katanya. Cobalah. Diurusnya orang lain lebih peduli dia melihat jari orang gerak-gerak apa enggak daripada dirinya, nyelamatin dirinya. Ya kan? Satu ada geraknya gini. Ini kok lain gerakannya ya? Belum pernah ngelihat. Ada satu gini-gini lagi. Ini lain lagi. Demajab apa pula itu katanya. Maka sebenarnya pun beribadah ini Bapak Ibu harus tahu kita mana yang prioritas. Kadang sibuk kita dengan jahir. Ya, seperti ada jemaah saya cerita. Saya Ustadz kadang-kadang kesel juga. Kenapa Pak? Saya sholat. Tiba-tiba ada orang rapor banget ke saya. Sambil keinjak kaki saya katanya. Saya gerak sedikit dikejarnya lagi katanya. Waduh. Akhirnya rekat kedua Ustadz. Mohon maaf saya Ustadz. Kenapa Pak? Saya rekat kedua saya balas. Gantian biar tahu dia Ustadz katanya. Sholat berkelahi. Kenapa? Terlalu banyak ngurusin orang lain. Padahal di akhirat nanti sendiri-sendiri kan. Nah, ini karena nggak tahu fikih prioritas. Mana yang harus didahulukan, diutamakan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, rendah mata tarahaquhum zillah, sampai kita merasa hina, zillah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat dari makna-makna bahasa dari khusyuk ya. Atau bisa juga khusyuk itu kalau untuk bumi khusyuk itu kering gersang, diam. Maksudnya diam, tenang, gersang, enggak ada di hati kita kecuali Allah. Nah itu bisa juga dimainkan seperti itu. Nah kalau Nabi menggunakan kata khusyuk, ini coba lihat tasbih Nabi ini. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, ya Allah bagimulah rukuku, kepadamulah aku beriman, kepadamulah aku menyerahkan diri. Khasya'alak, ya, aku tundukkan bagi engkau. Samai, pendengaranku, wa basari, mataku, wa mukhi, otak, bundung otakku gitu ya. Ya. Otak pikiran kita pun tunduk ke Allah. Wa azmi, tulang belulang. Maka kalau di tarekat Naqsabandiyah itu ada zikir yang seluruh tulang belulang, otak kita tulang belulang, sum-sum kita itu berzikir, kita hadapkan ke Allah Ta'ala. Itu dilatih itu. Itu namanya zikir kullu jasad. Seluruhnya berzikir kepada Allah, tunduk. Ya. Tulang belulang sampai urat saraf. Ini salah satu bacaan ruku Nabi. Hadis Muslim. Jadi dari makna ini bisa kita pahami Bapak Ibu, khusyuk itu sebenarnya pendengaran kita, penglihatan, tulang belulang, urat saraf itu kendor, dia tenang. Allahu Akbar. Orang khusyuk itu enggak begini modelnya. Allahu Akbar. Ini model tentara, mau perang. Ya, ngadap Allah enggak boleh gitu. Allah serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Allahu Akbar. Tenang, enak. Ya. Itu dilatih. Kalau di tarekat Satariyah, itu latihan hatinya, turuhaninya, latihan ngangkat sholat, takbir. Kalau guru saya yang di Satariyah, ya, itu harus benar. Harus ada gerakan dari ruhani kita. Allah, perintah Allah, angkat takbir, baru diangkat dia. Allah. Nanti bangkit dari rusuk kayak nyerah. Allah, suami Allah. Kayak kita menyerah, pasrah ke Allah, tawakal. Ya. Seluruh tubuh kita itu ikut sholat. Ya. Nah, ciri-ciri seluruh tubuh kita ikut sholat, semuanya kendor, nggak ada yang tegang. Tubuh kita itu kendor gitu, lembut ya. Nah, ya. Ini kalau kita pahami dari makna Al-Quran dan hadis. Ya. Keutamaan khusyuk ini sangat banyak Bapak Ibu. Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya.
Karena wala zikrullahi akbar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar. Bahkan salat yang dipenuhi dengan zikir akbar jauh lebih kuat daya cegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau saya memahaminya gitu, Pak. Wala zikrullahi akbar. Jadi salat yang khusus itu jauh lebih kuat energinya untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan semua perbuatan baik itu menarik kita untuk berbuat baik yang sama. Semua perbuatan jahat maksiat itu punya kekuatan energi ruhani untuk menarik kita kembali untuk berbuat kejahatan yang sama. Nah, maka kejahatan-kejahatan itu kalau dibiasakan menjadi candu. Coba aja kalau nggak percaya. Coba seminggu malas bangun subuh. Ngikut. Bisa sampai sebulan terus itu, Pak. Ya. Tapi coba sebulan sholat jamaah subuh. Sebulan aja, jangan tinggal. Narik itu bisa sampai setahun. Kalau ketinggalan rasanya rasa. Benar? Bagi orang ngalamin. Itulah kekuatan. Karena amalan itu punya energi. Ada kekuatannya, ya. Memberikan ketenangan, kenikmatan rohani. Maka Nabi ada 3 yang paling qurratu aini, yang membuat mata Nabi itu sangat senang, sejuk sekali, adalah salah satunya sholat. Karena di sholat itu mata kita memandangnya, sejuk nikmatnya. Saya mencoba memahami ini kan. Ada 3. Senang kepada perempuan, mandang perempuan, itu bahagian dari sisi kemanusiaan kita. Ya. Tapi senang dalam sholat itu bahagian ruhani kita. Jadi tingkat kesenangannya itu seolah-olah Nabi itu mengajarkan tingkat rasa. Tingkat kesenangannya lebih tinggi. Jadi ada 3 yang menyenangkan Nabi. Salah satunya adalah sholat. Ya. Kemudian sholat bisa membersihkan hati, membersihkan dosa. Dia seperti kita mandi 5 kali sehari, semalam. Dalam hadis Sahih Muslim begitu. Bahkan yang paling hebatnya lagi, riwayat dari Amr bin Abasah, dia mendengar 7 kali katanya dari Nabi, hadis Sahih Muslim, bahwa siapa yang berwudu dengan baik, dengan sempurna, kemudian dia sholat dengan khusyuk, maka dia keluar, ya, terhapus dosanya seperti dia bayi yang terlahir kembali. Sempurna wudunya, sempurna khusyuknya. Persis seperti bayi yang baru lahir. Itu Sahih Muslim. Dan Amr bin Abasah mengatakan, aku mendengar ini 7 kali dari Nabi SAW. Mengatakan begitu. Jaminan masuk surga. Ya, bahkan surga Firdaus itu surga tertinggi, memberikan syarat pertama dan utamanya adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman. Siapa orang yang sempurna imannya, benar imannya? Yang pertama dan paling utama, kalau mereka sholat, sholatnya khusyuk. Baru nanti di ujung, ulaika humul firdaus. Mereka itulah yang mendapat surga Firdaus. Maka syarat pertama dan paling utama mendapatkan surga yang paling tinggi, Firdaus, adalah sholatnya khusyuk. Awwalu ma yurfa'ullahu. Yang pertama kali Allah cabut dari bumi ini adalah khusyuk. Hatta la yara khashi'an fil ardi. Sehingga enggak ada lagi kelihatan orang yang khusyuk. Itu tanda-tanda udah mau kiamat. Ya. Memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Saya ambil yang pokoknya saja 6 poin. Ya. Tantangan khusyuk. Ini tantangan khusyuk kita itu setan. Setan ini nggak pernah tenang hidupnya. Mau gangguin orang aja kan. Iza nudiya lis-sholati adbaris syaitan. Nah, kalau udah dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, udah azan. Mulailah setan tuh lari. Terkentut-kentut. Ya, lari kentut-kentut, nggak mau dia dengar azan, sakit telinganya. Tapi Pak, Bu, ini saya kasih tahu ilmunya sedikit.
Tapi azan itu harus lemah lembut. Kalau bisa disertai rasa rindu ke Allah, ke Rasul. Atau merasakan keagungan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau bisa sampai nangis kita. Wah, itu orang dengarnya getar hatinya. Nah, dia orang-orang beriman itu getar, itu narik itu. Bisa kayak magnet itu. Orang yang punya rasa kuat dia kayak magnet. Ditarik itu orang-orang di rumah. Tapi kalau bapak azan, kalau ibu-ibu kan nggak ada azan kan? Makasih tunjuk bapak-bapak. Kalau bapak azan nggak dari hati, nggak khusyuk, nggak bagus, tapi dari pikiran kepala kayak orang jerit, sakit kepala kita pak. Ya? Mau dengar? Azan buat sakit kepala? Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakit kepala enggak? Hah? Sakit kan? Karena jerit pak, enggak dari hati. Dari kepalanya dibuatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakit. Makanya saya bilang, saya dulu ngelatih belajar qori, jadi mau jadi qori. Suara saya enggak berbakat. Ya udah kamu di cerdas cermat aja lah ngapal Quran. Kamu kan pintar, bisa ngapal Quran enak. Nah, jadi saya cerdas cermat aja. Walaupun jelek-jelek suara kita, tapi kalau dari hati nikmat rasanya pak, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan lumayan enak rasanya pak. Dibanding yang tadi kan, stres kita buatnya. Ya kalau kayak tadi aja yang jerit gitu, pantas anjingnya menggonggong di sana kan? Tapi kalau ajannya dari hati, ya Allah, kentut-kentut setan-setan anjing aja mau lari semua. Bapak kira nggak kuat energi ajan itu? Setan takut pak, tapi dari hati, lambung cahayanya itu. Ya, apalagi diniatkan untuk nyerang. Oh, punya rasa yang kuat, udah kebirit-birit dia. Bukan saya bilang itu Nabi Muhammad langsung kan? Ya. Tapi kalau sudah selesai azan, dia balik lagi. Qomat lagi, lari lagi. Udah selesai qomat, udah mau sholat orang, datang lagi dia. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, apa katanya coba? Udzukur kada, udzukur kada. Ingat tuh pakaian kau tadi, kau tukarin tuh. Jangan yang merah kau pilih. Ya, itu mobil kau itu belum diservis, rusak nanti. Ya. Nggak mau berhenti dia pak. Itulah setan itu. Sampai nanti kita lupa rakaat. Iya. 2 atau 3 rakaat ini. Untung kalau sendiri. Kalau jadi imam, ya gemetar ini. Gimana ini? Jadi imam malu ini. Ya kan? Nah. Padahal masih 2 rakaat, udah 3 rakaat, udah duduk dia. Subhanallah kata orang. Udah siap-siap rupanya dia. Karena udah tahu dia lupa kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu cerita, ada seorang barang hilang, lapor ke Imam Hanafi. Imam, aku barangku hilang. Kasihlah amalannya apalah supaya bisa dapat barang yang hilang ini. Apa kata Imam Hanafi? Dipikir-pikir Imam Hanafi, mana ada amalan sunnah mendatangkan barang hilang? Gini aja. Coba kamu nanti malam tahajud. Katanya. Iya, malam dia tahajud. Di malam tahajud, tenang kali ya namanya waktu tahajud, tenang pikirannya. Oh, di situ barangku rupanya. Selesai sholat, lapor. Besoknya lapor sama Imam Hanafi. Imam, benar, aku semalam tahajud. Alhamdulillah dapat barangku. Gimana cara dapatnya? Waktu sholat aku teringat aku barangku itu. Rupanya waktu sholat tenang dia pak kan, teringat hatinya. Dia senyum-senyum lah Imam Abu Hanifah kan. Ya udahlah katanya kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Imam Al-Ghazali menyebut dalam Ihya menyebut unsur khusyuk itu ada 6.
hudul qalbi. Macam mana kita bisa menghudurul qalbi hati kita itu? Maka himmah kita, tujuan utama kita kuatkan hanya Allah. Uzkur kaza kata setan. Pergi lo, enggak peduli. Ini waktu buat Allah, bukan buat lu setan. Wah, lawan aja Pak. Setiap kali ada ingatan lintasan hati itu, gua enggak peduli. Ini waktu buat Allah, bukan buat lu. Ntar aja dipikirin lu. Harus kuat himmahnya. Ini penjelasan Imam Ghazali. Harus kuat, tujuan utama, fokus utama kita Allah ya. Hudurul qalbi. Baru dibantah tafahum. Paham kita maknanya. Tapi yang dimaksud tafahum sini Pak, jangan Bapak Ibu bayangkan misalnya gini, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Imamnya baca ashabil fil. Jangan Bapak Ibu bayangkan mentang-mentang paham maknanya, apakah kamu tidak memperhatikan betapa Allah kuasa ya terhadap bertindak kepada ashabul fil, pasukan gajah. Jangan Bapak Ibu bayangkan, pasukan gajah hebat juga ya. Tadi kemarin aku masuk ke kebun binatang, ada gajah Sumatera, gajah Bali, gajah paling besar kayaknya gajah Sumatera itu. Warnanya pun aneh katanya. Jangan begitu. Jadi yang dimaksud paham di situ tafahum, kita ambil maghzanya. Maghzanya itu apa? Sehingga nanti tafahum ini menghasilkan ta'jim, kata Al-Ghazali, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maham kita kan? Ya Allah, betapa hebatnya Engkau ya Allah. Pasukan gajah yang begitu hebat untuk masanya. Kalau kan sekarang kan pasukan nuklir paling hebat. Masa dulu pasukan paling hebat pasukan gajah, Pak. Pasukan gajah yang begitu hebat untuk ukuran masa lalu. Hanya dengan ngutus satu binatang burung saja. Bayangkan cuma satu burung. Udah mati semua. Kita cuma satu virus corona. Sudah sibuk seluruh dunia. Itu tentara Allah. Tentara Allah itu Pak, bisa orang beriman, bisa malaikat, bisa binatang, bisa alam. Itu tentara Allah semua. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah itu punya pasukan-pasukan di langit dan di bumi. Nah, pasukan bumi bisa bumi, alam, hujan, banjir. Itu termasuk junud Allah itu. Angin. Maka ada yang dihabisi dengan angin, ada yang ditenggelamkan laut, air, ada yang digempa bumi, itu semua itu junudullah ini. Bisa dijadikan Allah sebagai junudnya, pasukan-pasukannya. Ya. Maka jangan kita berpikir pasukan Allah itu cuma malaikat. Enggak. Ya. Alam ini bisa jadi pasukan Allah. Maka ketika kita memahami itu, kita merasa ta'jim, muncullah rasa kagum, kata Al-Ghazali kan. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan seperti Imam Al-Ghazali waktu dia belum masuk tarekat. Waktu dia belum masuk tarekat jadi imam dia. Saudaranya Ahmad di belakang jadi makmum. Allahu Akbar, dibacanya Quran. Setelah selesai sholat, Ghazali, tadi kau mikirin apa? Emang kenapa? Kok tadi terpandang aku, badanmu berlumuran darah. Hihihi, kata Ghazali. Ya, emang kenapa? Tadi memang aku teringat darah haid wanita karena baca darah haid katanya. Baca darah haid teringat dia darah haid wanita. Jadi terkasaplah oleh Ahmad dia itu seperti berlumuran darah. Langsung dia kaget. Emang sekarang masih ada wahyu? Oh, enggak ada. Dari situlah dia tertarik untuk belajar tasawuf. Itu salah satu motivasinya. Ya. Memang dalam sholat itu begitu, Pak. Maka Nabi kalau lagi sholat, Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Hei sahabat, jangan kalian pikir aku di depan kalian enggak tahu aku apa yang kalian lakukan di belakang. Ya. Kalian di depan sama di belakangku sama aja sama aku. Itu terpandang Nabi itu, Pak. Di belakang itu. Makanya ketika ada sahabat datang, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu millu suhad. Baca doa dia kan. Apa kata Nabi? Siapa tadi yang baca tasbih itu? Tasbih tidak? Saya Rasul. Saya melihat ada malaikat tadi. Karena Rasul itu hatinya ke Allah. Ketika hati kita penuh ke Allah, Allah pandangkan seluruh alam semesta ini isinya. Mana yang dipandangkannya? Itulah yang disebut dalam ilmu tarekat namanya kasyaf. Ya, dipandangkan Allah itu. Terserah apa yang mau dipandangkan Allah. Dan Nabi bisa mandang. Walaupun di belakang dia bisa mandang. Ini salah satu mukjizatnya. Kalau guru mursyid tarekat
Kalau kita tawajuh gini, bisa mandang gurunya. Oh itu gerak-gerak sana, ketahuan itu. Karena kelihatan secara rohani, orang gerak-gerak itu energinya apa? Kalau misalnya energinya putih, tiba-tiba gerak-gerak, energinya itu bergelombang-gelombang gitu, merusak. Nah, kira-kira gitu. Itu dipandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'jim, maka nanti muncul rasa ta'jim, makrifat keagungan Allah dan merasa diri kita hina, kemudian haibah, baru muncul makrifat kekuasaan Allah, hukum kehendaknya, kemudian haya, merasa malu, raja dulu, raja ya. Ya setelah kita merasa hebat kekuasaan Allah, baru kita merasa bermohon, berharap lemah lembut Allah kasih sayangnya, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Nah, baru haya. Nah, coba pahami ini Pak. Hudurul qalbi, tafahum, ta'zim, haibah, raja, haya. Ini letaknya di mana? Itu merata letaknya di hati dan akal, tafahum. Jadi khusyuk itu letaknya di mana? Di qalbu, di rasa ta'zim, hadir hati, himmah, ya. Fokus rasa, fokus perhatian itu di hati, rasa haibah di hati, rasa haya, raja di hati. Maka khusyuk itu di qalbu, kata Ibnu Qayyim. Wajar saja memang. Hadir hati pada Allah dengan rasa tunduk dan merahkan dia, itulah khusyuk. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan khusyuk itu lemah lembut, tentram, tenang, terenyuh. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, apa ciri-ciri sholat diterima Allah? Habis sholat kok terasa tenang. Kalau habis sholat enggak tenang, gerusak-gerusuk, tanda enggak khusyuk, tanda enggak diterima sholatnya. Pokoknya habis sholat terasa tenang hati itu. Itu ciri-ciri sholat khusyuk yang diterima oleh Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang terakhir, bagaimana cara praktisnya untuk khusyuk ini? Ya. Ada satu buku tebal, dia urai sampai 40 cara khusyuk. Yang pertama sekali katanya memang kita harus ya kenal Allah. Itu nomor satu. Ya, kita kenal Allah, terus kita paham Al-Quran tadi yang kata Al-Ghazali, kita paham, dan kita mengenali Allah. Yang kita sembah itu siapa? Allah. Allah itu gimana? Saya mohon maaf Pak ya Bu, saya nggak tahu orang yang menganggap Allah itu bertengger atau istiqrar, bertempat di langit, khusyuk nggak sholatnya itu ya? Menurut Bapak khusyuk nggak sholat mereka itu? Dianggap Tuhan di langit, soalnya jauhnya. Khusyuk nggak sholat orang itu? Saya ngerasa kayaknya nggak pernah khusyuk mereka sholat Pak. Kenapa? Jauh kali Tuhan di sana dibuatnya. Ya kan? Dibayangkannya. Saya mencoba menelusuri akidah mereka ini. Ternyata akidah mereka ini ujung-ujungnya mujassimah. Allah itu di langit berbentuk pemuda seperti suratir Rahman. Khuliqa Adam ala suratir Rahman, berbentuk seperti Nabi Adam, 60 hasad, 30 meter, rambutnya keriting, pemuda tampan. Ra'aitu Rabbi fil manam. Ya, aku melihat Tuhanku dalam tidurku seperti pemuda yang sangat tampan. Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini hadis sahih. Sehingga sebelum dia tobat, sebelum menelusuri ilmu tarekat, dia cenderung kepada mujassimah, menjisimkan Tuhan. Ujung-ujungnya musyrik. Tuhan itu bentuk laki-laki. Seperti Nabi Adam. Kenapa? Karena tidak boleh mentakwil. Ini takut saya sebenarnya jelaskannya. Ujung-ujungnya akidahnya mujassimah. Tangan Tuhan itu dua, tapi kanan semua. Enggak ada yang kiri. Enggak boleh ditakwil. Ya Allah. Ya mudah-mudahan kalau saya sih pribadi, mudah-mudahan kita terhindarlah dari akidah itu ya. Maka saya sebut di Akidah Thahawiyah, buku kecil Imam Thahawiyah, Matan Thahawiyah. Wallahu mustaghna anil arsy. Allah itu tidak butuh arsy, dia maha kaya. Wallahu muhitum bikulli syai' wa fawqa ibadih. Allah itu meliputi segala-galanya dan di atas seluruh hamba-hambanya. Wa huwa yu'jiz, dan dia melemahkan, menentang. Adakah makhlukku yang bisa meliputi segala-galanya selain aku?
Ada nggak yang bisa meliputi Allah selain dirinya? Nggak ada. Yang bisa meliputi seluruh alam langit dan bumi zahir batin cuman Allah Ta'ala. Hanya Allah itu tidak bentuk fisik, tidak bentuk materi, tidak bentuk hissi bisa disentuh, tidak aksiden, tidak ada penyebabnya sehingga dia muncul, nggak ada penyebabnya dia hilang. Dia tidak sama karena dia itu laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh disamakan. Maka tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu mentunggalkan. Mentunggalkan Allah itu menyatakan tidak ada yang sama dengan Allah. Satu-satunya Allah itu ya dia yang seperti itu. Nggak ada yang menyerupainya. Baik dalam zat, maupun dalam sifat, maupun dalam asma, maupun dalam af'al. Begitu kita serupakan Allah dengan segala sesuatu, sifat atau asmanya, masuk kita kepada mujassimah karena sudah menyerupakannya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu terlarang. Allah itu tanpa arah. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Wajah Allah di sini, kata ahli takwil, sahabat yang paling tinggi ilmunya dalam mentakwil, Ibnu Abbas, wajah Allah di situ artinya zat Allah. Imam Bukhari artinya kerajaan Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan wajah itu bisa ditafsirkan juga adalah ridhonya Allah. Ibtigha wajhillah, mengharapkan ridho Allah. Sebab semua amalan akan hancur binasa kecuali amalan yang mengharapkan ridho Allah. Itu yang dikekalkan Allah, yang tidak hancur. Nah, itu takwilnya orang-orang makrifat kan. Maka lebih selamat kita mengambil takwil Ibnu Abbas. Aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Jadi benar, wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya. Maka kita mandang Allah pakai mata hati. Rasa yang ada dalam hati kita itu alat penghubung untuk memandang Allah, alat penghubung ke Allah Ta'ala. Allahu Akbar, itu Allah tuh. Allah, itu Allah tuh. Tapi jangan tunjuk pakai tangan, jari. Begitu ditunjuk pakai jari, Allah bertempat. Syirik. Walaupun syirik kecil. Tapi yang bisa menunjuknya mata hati kita. Karena dia meliputi ruang dan waktu, meliputi segala-galanya. Allah, itu Allah tuh. Allah. Nah itu dia. Allah. Hati kita bisa menunjuknya. Tapi jari kita nggak boleh. Nah, itulah rasa dekat. Rasa itu menghubungkan kita ke dia. Sehingga kita terasa dekat sama Allah itu. Nah kalau sudah punya rasa dekat, ya otomatis lebih mudah, gampang khusyuk. Kalau membayangkan dia jauh di sana. Bumi itu kan bulat, ya kan? Yang di sini mengatakan Allah di sana. Yang sebelah sini mengatakan Allah sana. Langit di atas. Yang di sini Allah sana. Yang sini Allah sana. Jadi beda, 4 arah dia. Kan bulat bumi kan? Yang sini, yang bumi di sini mengatakan Allah di langit sana. Yang bumi di bawah ini mengatakan Allah di langit sana, bawah. Yang sini Allah langit sana. Enggak logis sebenarnya. Karena mereka tidak mau mentakwil. Padahal warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang rasikh dalam ilmunya, mereka rata-rata mentakwil itu. Supaya jangan terjebak kepada mujassimah. Sekelas Ibnu Abbas mentakwil, sekelas Imam Syafi'i mentakwil, Imam Malik mentakwil, Imam Bukhari mentakwil. Bapak mau yang mana lagi? Yang sahabatnya ada, yang tabi'innya ada, tabi'innya ada. Imam Asy'ari juga mentakwil. Tapi yang rasikhuna, Syekh Abdul Qadir Jilani mentakwil, Imam Ghazali mentakwil. Apa yang dimaksud suratul Rahman? Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan suratul Rahman itu adalah tiplul ma'ani. Dalam diri kita ada ruh, bentuk bayi, indah cantik. Itu suratul Rahman, bukan bentuk zat, tapi bentuk Ar-Rahman, bentuk makhluk yang sangat dikasih sayang oleh Allah Ta'ala. Sifatnya dalam diri kita, namanya tiplul ma'ani. Ya. Tapi mereka menafsirkan khuliqur Adam fi suratul Rahman itu, mereka tak mau mentakwil. Suratul Rahman, bentuk Ar-Rahman itu bentuk zat Tuhan. Sama dengan Ar-Rahman alal arsyistawa, itu kan sifat. Ar-Rahman, Rahman pengasih di atas aras. Bukan nama zat. Allah tidak katakan Allahu wajhuhu, wajahnya, zatnya di atas aras. Tidak begitu.
Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kan gitu kan? Tapi kalau lagi bicara zat, apa katanya? Aina ma tuwallu fasama wajhullah. Wajah itu zatnya, meliputi. Ketika bicara zat, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu seperti cahaya langit dan bumi, meliputi segala-galanya. Kalau bicara zat ya, nama zat. Allah kan nama zat. Kalau Ar-Rahman nama sifat. Nah, dari situ saja. Nah, ini yang pertama. Ajan dulu ya. Silakan ajan dulu. Ya, kita lanjutkan dikit lagi Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mau khusyuk, akal kita memahami makna yang dibaca, seperti ajan tadi paham kita maknanya. Hati kita merasa Allah Akbar ya Allah. Mata hati kita menyaksikan, ya Allah, ana inda amri zanni bayi. Saya sesuai dengan sangka hambaku. Kita saksikan Allah yang meliputi langit dan bumi. Dan dia, kata Nabi waktu kita sholat, berada di antara dirimu dan Ka'bahan. Jadi rasakan saja dia dekat di hadapan kita. Dan dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Tapi rasa kita merasakan benar-benar nyata keberadaannya. Kalau saya tekan, nangis saya nanti. Karena kita memandang dirinya. Kalau berbentuk, bukan dia. Sudah jadi makhluk.
Seandainya Allah itu seperti pemuda yang tampan, seperti Adam, zat aslinya seperti itu, demi Allah, pasti Nabi menunjukkan Allah itu di depan kita semua, di depan sahabat. Kenapa? Enggak menduga-duga kita bagaimana zatnya. Masa dirahasiakan zatnya? Ya kan? Kalau memang begitu, karena tidak begitulah bentuknya, makanya enggak bisa ditunjukkan dia. Karena kalau sudah ditunjukkan, dia hancur langit dan bumi. Kita harus binasa dulu, mati dulu, baru kelihatan. Ya, karena dia di luar akal itu logika. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khata ala qalbil bashar. Nah, itu surga saja gitu. Tak pernah dilihat mata, tak pernah dengar telinga, kayak gitu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membayangkan zatnya. Zatnya itu kalau boleh saya katakan, zat Allah itu di balik ruang kosong ini, meliputi segala-galanya. Enggak ada bentuknya. Di balik ruang kosong yang bening, enggak ada bentuknya. Dia meliputi segala-galanya dan dia bisa mengendalikan segala alam ini semau dia dengan kekuatannya. Termasuk langit itu ditahannya dengan zatnya, enggak jatuh. Itulah kuasanya Allah Ta'ala kan. Kan ada dalam Quran disebut, dialah yang menahan langit antazula, daripada hilang, binasa. Ya, dia langsung yang nahan itu. Nah, jadi Allah itu kita anggap di depan kita dan dia zat aslinya meliputi segala-galanya. Saksikan dia pakai mata hati kita. Anta'budullah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Maaf, saya menafsirkan begini, ka'annaka tarahu. Di situ digunakan kata ro'a. Ro'a pil manam. Ro'a pil manam, melihat di dalam tidur. Ketika kita dalam tidur melihat pakai apa? Kok melihat pakai mimpi? Melihat dalam tidur namanya mimpi. Ketika mimpi, melihat di dalam tidur, kita melihat pakai ruh. Maka saksikan dia pakai ruh kita. Karena ruh itu fungsinya mata hati untuk menyaksikan. Hati fungsinya merasakan keberadaannya, menghubungkan ke zatnya, ke dirinya, ke sifatnya. Hati merasakan, menghubung. Rasa itu alat penghubung kepada sifatnya, afalnya, zatnya. Mata hati, ruh kita untuk menyaksikannya. Di balik rasa yang kita rasakan itu ada dia yang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, yang meliputi segala-galanya. Akal standby, dia hanya memahami makna lapar. Anggota tubuh tunduk tenang. Teorinya gitu. Itu teori praktisnya Pak, simpelnya. Jadi gimana supaya bisa begitu Ustaz? Kan gitu kan? Makanya caranya habis subuh Bapak Ibu kayak Sunan Kalijogo. Tundukkan hati, zikir rasa. Ma fi qalbi ghairullah. Enggak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Habis subuh sampai terbit matahari. Tikap, zikir hati, zikir roh. Kalau belum terasa nikmat dekat dengan Allah, zikir lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai nangis. La ilaha illallah. Sudah hidup hati, bisa nangis, baru zikir hati, zikir roh, zikir jiwa, zikir kolbu, zikir roh. Zikir roh, zikir kolbu enggak bersuara, ngerasain aja, mandang dia. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutkan, kita zikir hati, zikir lisan dulu. Sudah terasa nikmat, baru zikir lisan hati. Dalam hati, Allah, Allah, Allah. Tapi nggak ada huruf, nggak ada suara. Sesudah itu baru zikir menyaksikan zikir roh. Saksikan aja dia. Diam, tenang, hening. Semua Nabi dan Rasul, apalagi Rasul-Rasul Ulul Ajmi, semua mereka melakukan hal ini. Maka Nabi Muhammad itu semedi. 3,5 tahun beliau semedi di Gua Hira. Hanya Allah saja dalam hati. Latih hati kita itu hanya memandangnya. Apabila dia sudah terlatih, bisa setengah jam hanya memandang Allah, menyaksikannya, hening. Apabila sudah terlatih, bisa 1 jam, bisa 15 menit, bisa setengah jam, bisa 1 jam. Ya sholat kan cuma 5 menit. Lebih bisa lagi. Jadi dia harus dipraktek, dilatihkan. Kalau nggak di training, nggak terlatih, nggak terbiasa, nggak bisa khusyuk Pak. Makanya kalau di tarekat pena kita kan dilatih sama guru, zikirnya,
Jadi enak, waktu sholat bersama-sama itu hampir 100% hadir hati kita ke Allah. Susah untuk melayangnya ke sana kemarinya. Kalau sudah duduk dia hanya ke Allah saja, susah lupa sama Allah. Tapi kalau pertama-tama karena tak terbiasa, susah pula mengingat Allah. Tapi kalau sudah duduk, susah lupa sama Allah. Alladzina yadhkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang bisa berzikir, berdiri, berduduk, berbaring kepada Allah itu siapa? Orang yang sudah sampai kepada lub inti ruhnya. Al-Imran 190-191. Ulul albab. Zikirnya sudah sampai ke pusat inti ruh. Dia nggak bisa lupa lagi. Karena inti ruh kita itu Pak, di dalam ini sebenarnya ingin sama Allah terus. Merindukan Allah aja. Yang ngajak kita keluar apa? Mikirkan dunia. Hawa nafsu, setan korin, ya, dibantu lagi pasukan setan lainnya, akal kita narik, ya, kalbu kita dia pingin sama roh, tapi ditarik-tarik hawa nafsu, ditarik-tarik akal pikiran, mikirkan selain Allah. Akhirnya dia ngikut. Mana yang lebih kuat? Itu yang menang. Maka kita melatihnya, biasakan zikir hening. Ingat Allah, hanya Allah saja. Itu Allah tuh, meliputi segalanya. Merinding. Merinding dalamnya. Langsung merinding, ya Allah. Merinding seluruh tubuh kita. Menyaksikannya. Dengan segala kenikmatan memandangnya. Kalau sudah hidup hati begitu Bapak Ibu. Tapi itu harus dilatih. Itulah perlunya tarekat itu. Ada yang bimbing. Ya. Jadi tergantung tingkat kedalaman rasa. Nanti semakin bagus, ya, semakin usuk. Kalau semakin sering kita lakukan, ya, kalau nggak masuk tarekat seperti yang tadi Pak, itikaf itu zikir terus ya dirasakan. Ini hawa nafsu, ini jin korin setan, ini akal kita, ini akal ini dia netral ini. Kalau dia ngikut hawa nafsu, dia ngakal-ngakali. Kalau dia ikut jiwa ruh, dia menjadi baik. Ya, tergantung. Itulah metodologi praktisnya ya. Jadi praktisnya paham kita dengan akal kita bacaannya, hati merasa, rasa itu alat penghubung untuk kejat sifat apal Allah, kemudian fuad itu untuk menyaksikannya atau hampir jat, begitulah ya. Kalau kita belum masuk tarekat hampir jat. Nah, kalau teorinya Pak banyak, teorinya itu ini. Imam Ali itu waktu sholat dia, ini nggak tahu benar nggak ini. Subhanallah, pria ini tetap meneruskan sholatnya walaupun dibakar hidup-hidup. Kok bisa itu ya? Imam Ali dicabut dari kakinya tombak, nggak ngerasa sakit. Umar bin Khattab lagi sholat ditusuk, nggak ada jeritan. Ya, coba kita lagi sholat lewat nyamuk, nyenyet, wah, mulailah keluar silatnya kan, silat bayangan. Baru nyamuk. Umar bin Khattab ditusuk Abu Lu'lu. Sampai ditusuk kan, nggak ada jeritan. Tiba-tiba siuman tersadar, siapa tadi nusuk? Abu Lu'lu. Ya sudah, terusin sholat kalian. Nggak ada jeritan Pak. Saking husuknya. Bisa nggak begitu? Bisa. Kalau levelnya sudah sampai ke lub inti ruh, zikirnya. Nah, kalau belum sampai, makanya saya tadi katakan, orang yang mengatakan Tuhan itu di langit, istiqrar di atas aras, saya sangat yakin mereka ini nggak pernah sholat khusyuk ini. Yakin saya. Karena saya dulu waktu belajar gitu, nggak khusyuk-khusyuk saya rasa saya. Ya. Kecuali memang mereka seperti tadi, rajin itikaf, zikirnya gitu, zikir hening, diamalkan insya Allah ya. Kalau teorinya kayak gini Pak, kenal Allah, bersihkan hati, sucikan hati, ya inilah. Waspada dari lalai, tumak nina, berdasarkan hadis ini, ngingat mati dalam sholat, ini untuk merangsang khusyuknya nih, menghayati ayat-ayat zikir, ya. Kalau saya langsung ke praktisnya aja, cara kerjanya aja, supaya Bapak paham. Kalau ini kan banyak di buku, tartil bacaan, dinikmati, itu juga bagian caranya. Menyadari dia sedang munajat, sholat dengan menghadap, ada tabir, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, memandang ke tempat sujud, itu untuk merangsang supaya kita jangan berpaling hatinya. Kalau sudah kuat hatinya mandang Allah saja,
Sholat sambil baca Quran, sambil gendong anak itu pun tidak membuat kita lalai. Nabi itu ada sholat dia lagi ada anak-anak digendongnya. Hatinya ke Allah terus Pak, nggak lalai. Kalau orang sekarang, begitu dia sholat megang HP aja udah lupa sama Allah. Ya kan? Coba aja, dia rasa kayak Nabi Muhammad dia. Makanya Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh kita gerak-gerak megang ini makruh, karena ruhani kita nggak sama dengan ruhani Nabi. Nabi tidur pun dia gini ingat Allah, ya kan? Tidur dia pun ingat Allah dia. Ente siapa main-main gini bisa ingat Allah? Ngendong anak ingat Allah, makruh kata Imam Hanafi. Kebanyakan orang begitu gendong pasti lupa sama Allah, betul? Ya pasti lalai hatinya Pak, rata-rata begitu, karena ruhani kita nggak kuat. Kalau Nabi, itu tadi tidur aja dia bisa ingat Allah, apalagi gendong anak. Maka kita harus paham siapa diri kita. Makanya lihat kondisinya, itulah namanya fikih. Paham kita kondisinya, paham ilmunya ya. Oke, saya kira itu aja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan dipraktekkan, dibantu zikir pagi, zikir itikaf, zikir qalbu, zikir ruh. Nanti ruhani kita akan semakin kuat, hati kita tersinari dan insya Allah salat kita, ibadah kita, zikir kita khusyuk. Amin amin amin. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustaz, terkait sholat sesuai anjuran imam, merapatkan dan luruskan ya. Kalau luruskan kita sama-sama tahu semua ya. Nah, kalau rapatkan ini, rapatnya itu apakah antar kaki dengan kaki rapat atau bahu dengan bahu rapat atau seberapa jauh? Ini satu. Yang kedua, mengenai ayat yang mengatakan sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita lihat di masyarakat banyak yang tidak sedikit ya, artinya orang yang sholatnya rajin, kelihatannya khusyuk, tapi masih sering berbuat maksiat dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rapatkan. Yang paling sahih itu bahunya dirapatkan Pak, karena bahu lebih renggang dari kaki. Cuma saya mau katakan gini, kasih ilmunya dikit ya. Mungkin ada yang nggak tahu atau ada yang lupa. Ketika kita sholat, kaki kanan ini nggak boleh bergerak. Ini ngadap kiblat, dia nggak boleh gerak. Jadi rapat nanti yang membuat lurus saf kita dari awal sampai akhir, karena kaki kanan nggak bergerak dia Pak. Nah, ada salah satu mursyid saya namanya Habib Rais. Kalau dia keras sekali nih, kalau gerak masuk neraka katanya. Karena inilah siratal mustaqim ini, kaki kanan ini. Nggak boleh gerak. Ya. Jadi asal kita ruku, sujud semua gini aja nih. Nah, dia di tempat aja kaki kanan ini. Jadi nanti rata dari awal sampai akhir itu lurus safnya. Inilah yang membuat lurus itu. Kebanyakan orang nanti dia gerak-gerak kakinya. Udah bergerak gini nanti tiba-tiba udah pindah kemari lagi kan. Gitu kan. Jadi yang sebelah, Bapak ini kok makin rapat ya. Tadi udah jauh katanya. Nah, itu Pak ya. Jadi dirapatkan. Yang paling sahih ini karena ini yang lebih renggang ya. Tapi kalau bisa dua-dua gini kan lurus lebih bagus. Lebih rapat. Kemudian itu tadi kenapa sholat tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar? Di dalam hadis sahih kan begini. Ketika kita nanti meninggal, amal soleh kita itu datang berbentuk malak seperti malaikat menemani kita di kuburan. Kita kaget, kamu siapa? Kok cakep kali, indah kali. Aku adalah amal solehmu semasa di dunia. Jadi amal soleh kita itu punya energi. Kalau saya membahasakannya, dia sebenarnya amal soleh itu. Maka kalau di dalam spiritual Islam, tarekat itu, sebenarnya kalau kita beramal Pak, tahunya kita diterima amal kita apa enggak. Begitu kita sholat, khusyuk, hadir hati, itu udah diterima, udah makbul itu. Sholat kita itu udah makbul, karena udah khusyuk kita, tahu kita itu khusyuk kita apa enggak. Ya, karena udah Nabi kan sudah buat ukuran. Sholat kamu yang terima bagian-bagian khusyuk. Nah kalau khusyuknya bagus, sholatnya bagus, energinya kuat. Tadi saya pengantarnya saya sebut. Energi sholat inilah nanti yang secara spiritualnya, energi sholat inilah nanti yang menghadang kita untuk berbuat maksiat.
Dan kalau sudah orang bisa khusyuk sholatnya, itu pertanda hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, maka dia insya Allah terhalang dari maksiat. Sebab kalau orang hatinya kotor, nggak bisa khusyuk, sama saja kan. Itu juga tuh, ya. Nah, itu tandanya. Oke, itu ringkasnya. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup kita langsung praktek ya. Tadi kan teorinya, praktek lagi kita sholat isya. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan mudah-mudahan Allah berikan kita khusyuk dan mudah-mudahan kita dibantu khusyuk mentaatinya sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.